Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, yaitu tentang sistem peredaran darah. Masih di bab yang sama, anatomi fisiologi manusia. Tapi kita akan lanjut ke bab yang ketiga tentang sistem peredaran darah. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah, yang harus diketahui alat-alat atau komponen yang mendukung sistem peredaran darah itu ada 3. Yang pertama ada jantung, ya. Yang kedua ada yang namanya pembuluh darah. Dan yang ketiga ada yang namanya darah. Dari ketiga ini itu hal yang sangatlah penting, apalagi yang pertama jantung, karena jantung itu fungsinya adalah dia memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Nah, sebelum si jantung memompa darah ke seluruh tubuh, berarti kan harus ada penghubung-penghubungnya untuk organ-organnya. Nah, dihubungkan dengan pembuluh darah, gitu fungsinya. Dan yang dibawa adalah darah. Darah itu mengikat sari-sari makanan, oksigen, dan lain-lain, ya. Jadi yang diedarkan ke seluruh tubuh itu adalah darah, diedarkannya oleh jantung, ya. Sampai situ paham? Pasti paham. Nah, dari ketiga ini sudah tahu fungsinya. Dari jantung sendiri, pembuluh darah sendiri, dan darah. Darah itu terbagi menjadi 3, ya. Ada eritrosit, ada yang namanya leukosit, ada yang namanya ada 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit, ya. Eritrosit itu adalah sel darah merah. Sel darah merah. Leukosit adalah sel darah putih. Dan trombosit adalah dia suatu zat yang dapat membekukan darah. Jadi darah itu tidak terlalu kental dan tidak juga terlalu beku atau susah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Selanjutnya, nah, kita ke jantung, ya. Nah, jantung itu terbagi menjadi 4, ya. Ada bilik kiri, ya, serambi kiri, bilik kanan, dan serambi kanan, ya. Jadi dibagi menjadi 4, silahkan ditulis. Ada bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan, ya. Itu dia. Nah, pembuluh darah pun dibagi menjadi 2, ya. Ada yang namanya arteri, ada yang namanya vena, ya. Arteri itu nama lainnya adalah pembuluh badi. Jadi dia itu yang membawa darah keluar dari jantung. Ya, diulangi lagi. Arteri adalah pembuluh badi yang membawa darah keluar dari jantung. Dilengkapi, ya. Dan vena adalah pembuluh balik, ya. Jadi dia membawa darah masuk ke jantung. Nanti kita akan jelaskan tentang peredaran darahnya seperti apa. Sampai sini dicatat dulu, dipahami, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pembuluh kapiler, ya. Nah, pembuluh kapiler itu menghubungkan antara pembuluh darah satu dengan pembuluh darah yang lainnya. Ya, sampai sini paham, ya. Jadi pembuluh darah itu dibagi menjadi 2, arteri dan vena, dan ada yang namanya pembuluh kapiler yang menghubungkan pembuluh darah satu dengan pembuluh darah lainnya. Gitu, ya. Selanjutnya kita itu dibagi menjadi 3, ya. Ada yang sistemik, ada yang kecil atau pulmonari, ada yang pembuluh limfe, ya. Bedanya apa? Sistemik itu adalah yang peredaran ketika darah itu keluar dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh, ya, seperti itu. Nah, yang kecil itu nanti kita bahas, dan pembuluh limfa juga akan kita bahas. Kita bahas dulu yang sistem peredaran darah besar, ya. Jadi besar dan kecil maksudnya, ya. Jadi kita bahas dulu yang ini, ya. Sini. Gini, ya. Jadi jantung itu dibagi menjadi 3 lapis, ya. Misalnya ini jantung, ya. Kita bagi menjadi 3 lapis, ya. Gini. Oke. Lapisan terluar namanya adalah perikardium, ya. Lapisan yang kedua adalah miokardium. Yang dalam adalah endokardium.
ya. Dicatat fungsinya, perikardium adalah selaput jantung yang melindungi jantung dari organ-organ yang lain, ya. Miokardium adalah lapisan kedua yang merupakan otot dari jantung. Yang bisa menggerak-gerakkan jantung itu adalah di otot miokardium, lapisan yang kedua, ya. Nah, lapisan yang terdalam ya adalah endokardium. Dia itu membatasi ruang-ruang di dalam jantung, ya. Jadi yang menyekat antara bilik kiri dan bilik kanan, serambi kiri dan serambi kanan itu adalah endokardium, ya. Sampai sini paham? Dicatat, dilengkapi, ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari jantung. Anggaplah ini adalah jantung lah, ya. Jantung, ya. Ya, misalnya ini jantung, ya. Nah, jantung terbagi menjadi 4, ya. Di sini, di sini, di sini, di sini, ya. Ini adalah serambi kanan. Kanan, ya. Yang di bawah ini adalah namanya bilik kanan. Ya. Ini namanya serambi kiri. Dan ini bilik kiri, ya. Nah, ini adalah pembagian dari jantung, ya. Jadi jantung itu dibagi menjadi 4, serambi kanan, bilik kanan, ya, serambi kiri dan bilik kiri, ya. Nah, di antara serambi, ya, di sini ada yang namanya katup, ya. Nih, di sini. Ini namanya katup bikuspidalis. Bikuspidalis, ya. Ini namanya katup trikuspidalis, ya. Nah, jadi pusing ya. Jadi serambi kanan bilik kanan, serambi kiri bilik kiri. Di antara serambi dan bilik itu ada katup. Katup itu yang menghubungkan antara serambi dan bilik, ya. Nah, kalau di serambi kiri atau di bagian kiri itu namanya katupnya adalah katup bikuspidalis, ya. Nah, kalau di yang kanan, katup yang menghubungkan serambi dan bilik adalah katup trikuspidalis, ya. Sampai sini paham? Dicatat, ya. Jadi katupnya itu ada di sini, ya. Gitu, ya. Nah, yang harus kalian ingat-ingat, ya. Karena ini harus dipahami, ya, bahwa nih, peredaran darah itu yang peredaran darah besar, ya, peredaran darah besar yaitu peredarannya dari bilik kiri ke serambi kanan, ya. Nah, kalau yang namanya peredaran kecil atau pulmonali, ya, oke, itu dari mana coba? Bilik kanan ke serambi kiri, ya. Jadi yang namanya pembuluh darah besar itu dia dari sini, ya. Dia dari sini. Dari bilik kiri nih, dari sini. Ops. Ya. Ya. Dia dari bilik kiri, dari sini, ya. Dari sini, kelihatan nggak? Ya. Dia dari sini, bilik kiri ke serambi kanan, ya. Itu namanya peredaran darah yang besar, ya. Nah, kalau misalnya peredaran darah yang kecil itu dari bilik kanan ke serambi kiri yang ini. Gitu. Paham? Nah, pokoknya ditulis dulu aja kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke serambi kanan. Peredaran darah kecil itu dari bilik kanan ke serambi kiri. Ini dicatat dulu aja, nanti kita akan dibahas di selanjutnya. Ya, paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peredaran darah. Ya, awal mulanya itu dari mana, kemana, dan gimana itu akan dibahas sekarang, ya. Jadi, yang pertama adalah ada organ namanya paru-paru, ya.
Anggaplah ini paru-paru, paru-paru. Oke. Dari paru-paru ya, dia akan membawa darah dari paru-paru ke yang namanya serambi kiri. Ya. Nah, dari serambi kiri dia akan membawa darah ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri darah akan dibawa ke seluruh tubuh ya. Nah, sampai sini dulu. Nah, pada saat darah dari paru-paru masuk ke dalam jantung ya, yang ini dia si darah itu kaya akan kandungan oksigen ya. Oksigennya tinggi, CO2-nya rendah ya. Nah, dari paru-paru ke serambi kiri pada saat masuk ke jantung ada pembuluh darah yang menghubungkannya. Nama pembuluh darahnya adalah vena ya. Namanya vena pulmonalis ya. Jadi vena pulmonalis itu adalah pembuluh darah yang menghubungkan paru-paru ke dalam jantung, yang membawa darah kaya dengan O2 dan rendah dengan CO2. Selanjutnya dari serambi kiri ke bilik kiri tadi ada yang namanya katup. Nah, katupnya namanya katup apa? Katup bikuspidalis. Ya, sudah dijelaskan tadi. Namanya katup bikuspidalis. Ini sama, tetap dia kaya dengan O2, rendah dengan CO2 ya. Dari bilik kiri dibawalah si darah itu ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh itu dia disebarkan ke setiap organ dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Ada pembuluh darah terbesar yang membawanya. Nama pembuluh darahnya adalah aorta. Ya. Jadi aorta itu adalah arteri terbesar ya yang membawa darah ke seluruh tubuh, ke seluruh organ di dalam tubuh kita ya. Nah, dari seluruh tubuh selanjutnya gimana nih? Dari seluruh tubuh sudah dibagikan ke seluruh tubuh, balik lagi dia ke jantung ya. Balik lagi dia ke jantung, masuknya itu ke serambi kanan ya. Ya. Nah, masuk ke serambi kanan, setelah itu dia masuk lagi ke bilik kanan. Dan dari bilik kanan dia akan kembali membuangnya ke paru-paru. Jadi ya, dari sini karena yang tadi udah, ketika darah ke seluruh tubuh itu akan balik lagi ke dalam tubuh kita ya, ke dalam jantung. Untuk dia apa? Untuk dikembalikan ke paru-paru, dan nanti paru-paru ngambil lagi yang baru, disebarkan lagi, dikembalikan lagi. Nah, begitu prosesnya. Nah, setelah dari tubuh ya kita sudah menyebarkan ke dalam ke seluruh organ-organ tubuh, dia akan balik lagi ke jantung. Ada dua pembuluh ya. Pembuluhnya namanya pembuluh vena ya. Kenapa harus dua? Ya, karena ada pembuluh yang membawa darah dari atas jantung dan yang dari bawah jantung. Nah, yang membawa darah dari atas jantung balik lagi ke jantung ya. Ada yang namanya vena cava superior. Ya. Vena cava superior itu adalah pembuluh yang membawa darah dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Ya, dari seluruh tubuhnya itu dari bagian jantung ke atas. Jadi dari jantung, kepala, dan itu balik lagi ke seluruh tubuh. Ke jantung maksudnya ya. Nah, yang dari bawah jantung, organ-organ yang di bawah jantung balik lagi ke jantungnya melalui vena cava inferior ya. Vena cava inferior ya. Itu yang membawa darah kembali lagi ke jantung dari di bawah jantung, organ-organ yang di bawah jantung. Yang jelas ini si darahnya itu oksigennya sedikit, tapi CO2-nya dia banyak ya. Setelah itu dia masuk ke serambi kanan ya. Setelah dari serambi kanan dia masuk ke bilik kanan melalui pembuluh yang namanya apa tadi? Katup maksudnya. Katup trikuspidalis. Ya. Setelah dari bilik kanan itu balik lagi ke paru-paru, dia
disebarkannya oleh arteri pulmonalis ya. Pulmonalis itu yang harus kalian ingat. Pulmonalis itu adalah tentang paru-paru ya. Pulmonalis itu adalah paru-paru. Vena itu ya yang membawa darah masuk ke jantung. Nih, ini vena ya. Nih ya, kalian harus pahami. Ini vena. Ini vena, ini vena ya, dia adalah pembuluh yang membawa darah masuk ke jantung. Nah, kalau arteri seperti ini. Arteri. Ini arteri. Ini aorta, arteri juga. Dia yang membawa darah keluar dari jantung. Jadi ini kan keluar dari jantung ya ke seluruh tubuh. Ini keluar dari jantung balik lagi ke paru-paru ya. Nih, ini ke paru-paru, ini ke seluruh tubuh. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan peredaran darah kecil itu adalah nih. Ya, yang dimaksud dengan peredaran darah kecil adalah ini. Peredaran darah yang kecil itu adalah yang sini. Kelihatan? Dia dari bilik kanan ke serambi kiri atau serambi kiri ke bilik kanan. Jadi dari serambi kiri ke bilik kanan itu namanya peredaran darah kecil ya. Nih. Oke. Nah, kalau misalnya dari bilik kiri ke serambi kanan ini adalah peredaran darah yang besar gitu ya. Sampai sini paham? Dibaca lagi, diulangi lagi videonya kalau nggak ngerti. Kalau nggak ngerti boleh japri juga. Pokoknya yang ini dibaca lagi, dipahami lagi ya. Nanti dijelaskan lagi kalau misalnya nggak ngerti. Ya, selanjutnya kita ke penyakit. Nah, selanjutnya ada tentang gangguan dari peredaran darah. Ya. Yang pertama ada yang namanya hemofili. Ya. Hemofili itu adalah suatu penyakit yang dimana biasanya darah itu ketika dia berdarah itu darahnya nggak akan berhenti, nggak akan beku ya. Jadi darahnya terus-terusan aja ngucur gitu ya. Jadi itu namanya penyakitnya hemofili. Dia biasanya kekurangan zat-zat untuk pembeku darah gitu. Itu yang penyakit yang pertama yang biasanya menyerang dari peredaran darah. Yang kedua ada yang namanya anemia ya. Anemia itu sering dengar mungkin ya teman-teman juga, anak-anak juga ya. Anemia itu adalah kekurangan zat merah ya, kekurangan sel darah merah maksudnya. Biasanya karena infeksi atau karena adanya penyakit dari cacing tambang ya. Nah, biasanya anemia itu dia jadinya lemas, pucat, lesu dan lain-lain ya. Itu biasanya harus minum obat penambah darah ya. Yang ketiga ada yang namanya leukemia ya. Sering dengar mungkin leukemia itu kalau misalnya nama yang seremnya itu adalah kanker darah ya, dimana sel darah putihnya itu dia banyak ya, sehingga kan sel darah putih itu fungsinya adalah dia membunuh penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Ketika si penyakitnya udah nggak ada, si leukemia itu sel darah putihnya dia malah menyerang sel darah merah kita, jadinya kanker darah gitu ya. Yang keempat adalah varises ya. Maaf ya. Yang keempat adalah varises. Varises itu pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya tuh melebar biasanya di daerah kaki, yang biasanya kan suka olahraga nih, lari ya. Tiba-tiba pas udah lari duduk aja terus kakinya dilipat. Nggak boleh kakinya dilipat, nanti varisesnya itu ada penyempitan darah dan pelebaran pembuluh darah biasanya pada kaki ya biasanya. Atau kalau perempuan yang suka pakai high heels kan suka jadi kaku ya, jadi suka ada pelebaran pembuluh darah di daerah kaki. Yang kelima adalah hemoroid ya. Ya, hemoroid itu sama, dia ada pelebaran pembuluh darah, tapi biasanya ini pada anus ya, atau ambeien nama lainnya ya, atau wasir nama lainnya gitu. Biasanya itu ada pelebaran pembuluh darah jadinya bengkak gitu. Yang keenam ada yang namanya koronariasis ya. Koronariasis itu ya, sebentar.
Koronariasis itu jadi ada penyempitan pembuluh darah di jantung. Jadi mirip-mirip dengan penyakit jantung yang koroner. Jantung koroner itu jantung yang parah. Koronarisis jadi jantung yang koroner atau yang penyakitnya parah, biasanya dari jantungnya, itu mah dari mungkin karena proses penuaan dan lain-lain gitu ya. Yang ketujuh, ada yang namanya hipertensi. Hipertensi di mana tekanan darah itu menjadi tinggi, biasanya disebabkan karena penyempitan pembuluh darah atau kekakuan dari pembuluh darah. Bisa jadi karena kekentalan dari si darah ya. Pokoknya yang menyebabkan tekanan darah dalam tubuh kita itu tinggi, hipertensi. Gejalanya adalah pusing ketika bangun tidur, terus aktivitas menjadi kurang enak ya karena biasanya sakit kepala gitu ya. Nah, yang kedelapan ada yang kebalikannya dari hipertensi adalah hipotensi. Hipotensi ya. Hipertensi tinggi karena hipotensi adalah turun, berarti tekanan darahnya rendah ya. Biasanya pusingnya itu bukan karena pusing gimana gitu. Kalau hipertensi kan pusingnya pusing banget ya. Hipotensi itu pusingnya pusing lemas karena dia kekurangan darah, tekanan darahnya itu menjadi lebih lambat gitu. Jadinya aktivitasnya, oksigen yang disebarkan ke seluruh tubuhnya pun jadinya sedikit gitu. Yang kesembilan ada yang namanya pingsan ya. Nah, pingsan cenah masuk ke dalam kategori penyakit dari sistem peredaran darah. Pingsan itu biasanya karena kita kekurangan oksigen ya. Jadi otaknya itu kekurangan oksigen, organ-organ di dalam tubuh kita, paru-paru dan lain-lain kekurangan oksigen, maka akan menimbulkan pingsan. Makanya penting sekali untuk seluruh tubuh di dalam tubuh kita ini terbagi darahnya, karena si darah itu membawa oksigen, membawa sari-sari makanan, membawa nutrisi yang penting buat tubuh kita ya. Dan yang ke-10 ada yang namanya thalassemia. Itu adalah kelainan turunan darah. Biasanya nggak semua orang punya penyakit ini karena turunan, dan turunan pun nggak pasti kena ya, karena gimana tubuhnya gitu ya. Nah, paling itu dari gangguan sistem peredaran darah. Oke, itu adalah 10 gangguan dari sistem peredaran darah. Yang terakhir adalah pembuluh limfa. Silahkan ditulis ya di buku pembuluh limfa itu apa. Pembuluh limfa itu terbagi menjadi 2, ada pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa dada ya gitu. Nah, paling segitu materinya, dicatat ya. Dan mohon sekali kalau nggak ngerti diulang lagi videonya, mudah-mudahan bisa makin mengerti, makin membantu. Sekalian ditulis ya, karena kalau nggak ditulis itu kalian nggak akan ngerti sih ya. Kalau buat selanjutnya mohon maaf, mungkin nanti dijelaskan yang langsung karena materi farmakologi itu emang banyak banget dan gak bisa untuk kalian baca doang tanpa dijelasin. Jadi ibu pakai sistem menulis ya, walaupun acak-acakan ya minimal banget ya kalian bisa tahu oh ini kesini, oh ini kesini gitu ya. Setiap materi, setiap pelajaran pun pasti ada kekurangan dan kelebihannya, dimaklumin aja, apalagi karena situasi yang seperti ini gitu. Sekian dari ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.